Hey guys, assalamualaikum. Welcome to my channel. I just wanna share you guys about pengalaman aku saat mengikuti ujian masuk seleksi Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN. Langsung aja. Jadi aku daftar STIN itu tahun 2020, tepatnya di bulan April. Itu aku udah jadi mahasiswa semester 2. Aku diajak sama teman aku untuk ikut seleksi kedinasan. Bingung mau ikut apa, karena aku juga udah nggak minat ikut sekolah-sekolah kedinasan gitu. Jadi aku ngikut aja sama temanku. Hanya daftar STIN. Nyari-nyari informasi, kapan pendaftarannya, syaratannya, lokasi ujiannya, seksinya. Terus mulai dari berkas administrasinya itu lumayan banyak berkas yang harus disiapin dan lumayan menyita waktu, tenaga, juga uang. Jadi berkas seleksinya itu kalian bisa lihat di website resminya. Jangan lihat dari website lain guys, karena kemungkinan itu bakal beda. Kalian wajib lihat dari website resmi STIN-nya langsung. Aku bakal buat website linknya di description box. Tadi malam aku ngecek tanggal pendaftaran, ternyata udah buka untuk yang tahun ini 2021 tanggal 9 April kemarin bukanya, dan penutupannya kalau nggak salah tinggal 30 April. Seharusnya itu aku nge-share pengalaman aku ini sebelum tanggal 9 April tuh. Nih guys, langsung aja berkas yang pertama itu berkas administrasi. Kalian yang udah selesai berkas administrasinya, kalian nanti bakal datang ke lokasi ujian sebelum seleksinya berlangsung sesuai dengan jadwal yang udah ditetapin oleh STIN. Jadi nanti di websitenya itu kalian bakal tahu jadwal kalian. Jadi kalian datang ke lokasi sebelum seleksinya berlangsung. Kalian bakal ngecek bareng-bareng sama staffnya, sama teman-teman yang lain juga. Berkas kalian itu udah lengkap apa belum? Kalau udah lengkap nanti bakal di checklist. Nah, ini persyaratan administrasinya guys. Jadi kalau yang udah lengkap bakal di checklist di sini, dan belum lengkap itu bakal dikosongin. Jadi ini tuh berguna banget nantinya, karena mereka bakal ngebantu kalian aja yang memang harus dilengkapin dan apa aja yang kurang. Itu hari seleksinya berlangsung, kalian harus pakai pakaian lengkap guys, sesuai dengan peraturan STIN-nya. Kalau enggak kalian bakal disuruh pulang. Kebetulan kemarin lagi pandemik, tapi itu lagi naik, wajib pakai masker, face shield, hand sanitizer. Jadi kalau nggak bawa salah satunya itu bakal disuruh pulang. Oh ya, kemarin aku nggak tahu kalau wajib pakai tali pinggang, jadi aku nggak pakai ikat pinggang gitu. Jadi di aula aku suruh pakai tali plastik karena nggak pakai ikat pinggang. Jadi aku ujian di kantor regional BKN Medan. Itu di aula besar kami dikumpulin, duduknya itu berjarak lumayan jauh. Jadi belum ujian berlangsung kami duduk di situ buat periksa pakaiannya rapi atau enggak, lengkap apa belum. Nanti satu-satu bakal dipanggil ke depan buat stempel kartu peserta ujian ini. Di situ staffnya ada banyak banget, bukan staff sih, kayak pengawas. Mereka bakal liatin pakaian kita gitu, rapi apa enggak. Jadi kita nggak bisa asal aja pakai baju itu, enggak. Nah, kalau misalnya nggak rapi itu bakal disuruh pulang. Dan juga pakaian kita bakal diperiksa semua, kantong-kantong kita juga bakal diperiksa. Kalian bawa kopean, handphone atau alat penyadap lainnya itu bakal diperiksa semuanya. Lalu kami diiring buat ke lokasi ujiannya, itu ada di lantai 3. Di sebelum masuk penjaga 2 orang di depan ruangan ujian. Kita pakai baju COVID-19 gitu, terus bawa alat pendeteksi logam kayak di bandara. Mereka bakal meriksa. Kebetulan kemarin aku barisan pertama, aku orang pertama yang mau masuk. Jadi bunyi, jadi salah satu kantong aku itu ada pena. Jadi penanya keluarin baru aku boleh masuk. Di dalam barulah dikasih lagi. Ujiannya itu menurut aku nggak susah-susah banget. Kalau udah belajar pasti bakal mudah kok. Kebetulan aku kemarin itu belajarnya 1 malam sebelum ujian. Jadi itu benar-benar gak ada persiapan sama sekali, ikut aja gitu. Aku juga belajarnya itu nggak dari buku STIN khusus gitu, enggak. Aku dari internet. Aku cari kumpulan-kumpulan soal dari internet, sama aku belajar dari buku 3 Out SBMPTN itu tahun 2018. Gak ada buku khusus sama sekali. Jadi kalau kalian nggak mampu untuk beli bukunya itu nggak apa-apa, nggak usah. Kalian bisa nyari soal-soal, kumpulan soal dari internet. Dan itu pasti mahal banget. Atau kalian punya buku CPNS, BMPTN, SNMPTN, itu bisa, itu ngebantu. Soalnya nggak spesifik sama, tapi konsepnya itu hampir sama gitu. Aku lupa berapa lama ujiannya berlangsung, sekitaran 1-2 jam. Setelah ujian, poinnya tuh langsung keluar, langsung tahu kalian lanjut atau enggak. Dan alhamdulillah aku lanjut. Teman aku yang ngajak aku buat ikut seleksi itu gagal. Aku bingung lanjut atau enggak. Sebelum ikut
tes seleksi ini aku nggak bilang siapa-siapa, aku nggak bilang orang tua aku, teman-teman aku. Jadi yang tahu itu cuma aku sama si teman aku ini yang ngajak aku ini. Aku nggak berasal dari Medan, jadi aku ke Medan itu bilangnya urusan kampus. Aku mutusin buat lanjut aja dulu sekalian buat nyari-nyari pengalaman baru. Yang kedua, seleksi tes psikolog. Lokasi ujiannya itu beda dari yang kemarin. Ujiannya itu soalnya baru benar-benar terasa susahnya. Menurut aku tuh susah banget. Aku belajar itu cuma sekedarnya aja, nggak sampai effort banget. Waktunya juga nggak sebanyak dari tes seleksi pertama. Udah selesai ujiannya, makan siang baru pulang. Oh ya, sebelum masuk ujian itu kami tuh ngantri di depan gerbang. Ngantrinya itu panjang banget. Cek suhu juga. Ada 5 orang. Suhunya itu abnormal. Aku nggak yakin banget ya mereka itu suhunya turun atau suhunya naik. Dicek suhu, mereka langsung dipisahin dari barisan. Dan kebetulan salah satu orang ada di depan aku. Jarak barisnya itu sekitar 2 jengkal. Jadi dia pisah, dia dibawa sama tentara, tahu kemana, dan aku dicek suhu. Alhamdulillah suhu badanku normal. Yang ketiga, hari terakhir aku, kami baris di lapangan, dipanggil satu-satu namanya. Aku nggak berharap banget buat masuk, enggak, dan alhamdulillahnya aku masuk. Tapi tes selanjutnya itu tes kesehatan. Besoknya itu aku batuk parah, pilek juga gara-gara malamnya itu makan bakso sama es. Paginya badan aku nggak enak, aku memutuskan untuk mundur. Aku nggak datang di hari seleksinya. Mungkin nama aku masih di sana karena dari ribuan orang yang ikut tes psikolog, yang terseleksi itu sedikit banget. Kemungkinan nama aku masih di sana. Jadi aku ditelepon sama staf sana, kenapa nggak datang? Alasan aku harus pulang kampung, ada urusan keluarga mendadak. Stafnya itu bilang kalau aku disuruh datang lusannya buat ngasih bad name aku, karena di situ ada stempel lulus seleksi. Jadi pihak STIN itu takut kalau dibuat yang macam-macam atau ikut seleksi selanjutnya itu bisa karena ada stempel lulus seleksinya itu. Oke guys, jadi perjuangan aku sampai situ aja. Alhamdulillah sih, karena aku patah di awal, nggak patah di akhir. Ada teman satu ruang ujianku, dia udah sampai Jakarta. Satu seleksi lagi katanya, dia nggak lulus, dia harus pulang sendiri. Itu yang aku takutin guys. Aku nggak punya biaya buat kesana kemari. Tapi kalau kalian yakin, usaha, dan percaya sama diri kalian sendiri, insya Allah bakal masuk. Kalian juga harus ngeluarin effort kalian. Kalian benar-benar ingin masuk, karena nothing impossible in world. Goal case-nya itu usaha dan berdoa. Kalau kalian mau ngelakuin sesuatu hal, jangan setengah-setengah guys. Kalian harus bulatin tekad, jangan cuma dalin keberuntungan aja. Emang sih orang yang jenius bakal kalah sama orang yang beruntung, tapi orang yang jenius itu bakal ada 1000 cara buat gapai mimpinya. Jadi jangan melulu soal keberuntungan, juga harus usaha. Oke guys, mungkin sampai sini aja story of life ku buat nyoba seleksi ujian masuk kedinasan Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Thanks for watching until end guys. Have a nice day. Buat yang lagi puasa, semangat puasanya. See you next video. Oh ya guys, kalau kalian pengen tahu berkas-berkas administrasi lengkap aku yang di tahun 2020, kalian bisa komen di bawah. Aku bakal buat video baru apa-apa aja berkas seleksi yang harus disiapin. Jadi hari H-1 sebelum ujian itu, H-1 di kantor KN-nya itu kalian gak mikirin berkas lagi, kalian fokus sama ujiannya. Oke, thank you.